Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wa hasanatun bi asri amsalha wa maqbul. Pertama dan utama adalah kita merasa bersyukur kepada Allah SWT. Malam hari ini kita bisa menyempatkan diri kita, waktu kita, keluarga kita untuk bersama-sama mengkaji, membaca, memahami dan dilanjutkan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu syukur kita yaitu kita siap untuk menerima petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk Al-Quran. Yang kedua, bahwa Nabi dalam usaha upaya agar umatnya rajin membaca Al-Quran banyak sekali imbauan yang terdapat, di antaranya siapa yang membaca Al-Quran setiap huruf dinilai diberi pahala 10 kali kebaikan. Yang kedua, dikatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan dilanjutkan mau mengajarkannya. Ada lagi, siapa yang ingin berkomunikasi, berbicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Karena apa? Itu informasi dari Allah untuk umat manusia, baik di dunia maupun untuk masa depannya besok di akhirat. Maka dengan baca Al-Quran seakan-akan kita diingatkan Allah, demikianlah kehidupan kita besok di akhirat kelak. Baiklah, kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Maidah 109. Surat Al-Maidah atau surat 5 ayat ke 109. Halaman 100, luar biasa. Juznya juz Fa'idha Samyamu. Suratnya yang kelima, ayatnya yang kayak surat kelima. Kemudian ayatnya 109. Saya ketemu semua. Ini sifatnya musyawarah, berbicara bersama-sama. Lalu ada saya yang salah yang mohon diingatkan, nanti tidak segan-segan, itu keliru. Itu namanya saling istilah bahasa take and give, jadi saling memberi dan menerima. Yaum, kalau biasa kita mengerti yaum, tapi setelah kita mengerti menurut standar bacaan qiraah musabaqah membaca yaum, tapi dengan baca yaum itu tidak salah, tapi standar bacaan qiraat yang di musabaqah itu bacanya yaum itu. Yauma yajma'u Allahur rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Yauma yajma'u
oleh tanda-tanda maka. Dan terus baca apa saja. Yauma yajma'u Allahur rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ini namanya pertolongan bagi yang nafasnya pendek. Yang kedua ada tanda apa itu tentunya gambar itu sudah namanya kalimat sempurna bahasa Indonesia kalam tam. Yauma yajma'u ada kata menunjukkan waktu itu didahului ingatlah ketika saat atau pada hari Allah akan mengumpulkan ar-rusulah beberapa rasul. Jadi ini sekarang ini kita semua menginformasikan bahwa yang dikumpulkan nanti tidak hanya semua manusia, tapi rasul pun dikumpulkan, dimintai pertanggungjawaban terhadap tugasnya. Enak jangan orang ditanya tentang tugasnya. Kalau ditanya berapa perkara Pak? 4 atau 3. 1 tentang umurnya, tentang jasa, tentang harta. Harta itu ada 2. Hartamu didapat dari mana, kau gunakan apa. Ini beda. 4 perkara itu yang harus ditanggung oleh kita semua. Nah, Rasul ditanya, bayaqulu lalu bertanyalah Allah. Ingat bahwa besok di akhirat itu ketika manusia semua dikumpulkan di arah masa, para rasul dikumpulkan tersendiri oleh Allah, mulai dari zaman Nabi Adam sampai termasuk para ulama-ulama, para pengajar-pengajar, para ustaz juga dikumpulkan sendiri tentang kewajibannya menyampaikan agama kepada masyarakat. Fayaqulu maka berkatalah Allah, Mada ujibtu, apa yang direspon kamu ketika mengajar? Ujibat itu kamu menjalankan kewajibanmu, terus bagaimana respon umatmu? Ajaban itu kan merespon, memenuhi ujiban, kamu direspon oleh umatmu. Tapi mungkin di situ tidak tegang bagaimana apa jawaban kaum terhadap ajaran. Jadi kata ajaban itu kan memenuhi ajaban itu artinya memperkenankan, menjalankan kewajiban boleh juga. Tapi ujib itu bagaimana respon umatmu terhadap ajaran, terhadap kewajiban yang melaksanakan. Karena Rasul diwajibkan untuk menyampaikan. Lalu mereka menjawab, mereka siapa? Para rasul itu jadi dan Nabi Isa, Nabi semuanya Nabi. La ilma lana, kami tidak tahu, tidak punya bukti atau catatan tentang keberhasilan tugas kami. Kenapa? Tugasnya kan hanya menyampaikan masalah, hasil atau tidak kan tidak tahu. Maka jawab saudara, kami tidak tahu, tidak punya bukti keberhasilan kami, karena tugas kami hanya menyampaikan bahwa alaina ilal balagul mubin. Tugas kita termasuk dengan kita ini tugasnya tidak memajak orang tentang keberhasilan, seperti disampaikan, ajak orang lain. Ini supaya kita tidak terlalu berat dalam menjalankan. Baku, kakakku, Pak Leku, dijak jalan ke agama kami, buat angan banget, rasa dipikir. Yang penting kita pernah menyampaikan gitu. Ringan apa berat? Ringan apa berat? Jadi ada tanggal kita katakan kafir atau bermaksiat, kita cukup buat kepada Allah, tapi pernah menyampaikan, pernah mengingatkan, jangan dibiarkan besok di akhirat orang itu, tangga itu yang maksiat itu akan protes pada kita. Belum nanti di imutnya dari Pak Lima yang
bayar lipat gimana mau uang malah ini ya. Ini maka tugas omah pinggir jalan. Itu setiap orang lewat yang maksiat itu jadi kalau melihat maka jangan dikira enak dia mak pinggir jalan. Jadi kalau ada perbuatan maksiat lewat di depan jalan kita melihat harus ini sebuah analisa supaya kita tidak terlalu bangga dengan keadaan kita ya, atau apalagi jadi pemimpin di kepala negara walaupun bisa mengecoh umat tapi Tuhan tidak bisa dikecoh. Nah, dengan kalau membaca mat yang sama itu panjangnya diusahakan sama contohnya la tiga itu bacaannya sama panjangnya karena sama-sama mantobiu la ilma lana kami tidak punya bukti, tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu tentang keberhasilan kami dalam mengajak atau menyampaikan agama yang Allah tugaskan kepada kami. Innaka antal lana engkaulah panjenenganlah dan yang maha mengetahui segala yang gaib. Tapi saya terbatas mata saya seperti itu, telinga saya seperti itu. Tapi tentang keberhasilannya yang tahu namanya dengan termasuk malaikat la ilma lana illa ma 'allamtana. Berarti malaikat tidak coba tolong sebutkan benda-benda itu. La ilma saya tidak tahu kecuali apa yang kau ajarkan. Sebab sebelum itu semacam ada kesombongan. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan selalu merusak di atas bumi? Aku lebih tahu. Jawaban seperti itu. Selanjutnya tentang Nabi Isa ini ketika dulu Nabi Isa ditanya ini juga karena pada zaman Nabi Isa ada kan tidak ada orang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, maka ini diinformasikan kepada Nabi Muhammad bahwa Isa pun nanti dimintai pertanggungjawaban. Maka dengan dasar Al-Quran ini kita nanti akan sampai kepada kalau kita maaf biar ada wali songo dan minta apa itu berarti kita membuat masalah, membuat wali songo itu tidak bisa jalan lancar menuju ke surga. Sebab akan ditanya apa dia tahu kapan perintah apa umat manusia bahwa supaya sudah mati kondo jalur suruh minta perantara pada kamu. Ini maka dari itu hati-hati, tampaknya bagus tapi justru mempersulit orang yang kita jadikan perantara itu karena tidak ada petunjuknya. Ini yang harus dipahami. Kita bilang Ilqalallahu ya Isa bin Maryam Adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa idh takhluqu minat tini kahay'atit tayri bi'izni wa tanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni wa tukhrijul mauta bi'izni wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat wa qala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Agak panjang. Ilqalallahu ya Isa bin Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala
Israila anta irji'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Kalau kata adalah dari kata balkun idza qala ingatlah ketika Allah damu teman nakoni ngomongi bicara berkata pada siapa? Isa. Langsung ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak lanangnya Maryam. Khusus Isa itu memakai ibnu wanita, sedangkan kalau lainnya mesti ibnu Abu seperti ibnu Harun, ibnu Bagel laki-laki. Tapi Isa khusus anaknya Maryam. Udhkur, saya kata da'arum yang udhkur zikrun, sehingga orang yang ingat namanya zikir. Kata da'arum yang zikrun, ingatlah kalian, jelaskan kamu wahai Isa, nikmati terhadap nikmatku alaika yang telah aku berikan kepadamu. Betapa besarnya banyaknya nikmat yang telah berikan Allah kepada Nabi Isa sejak lahir, bahkan sejak dari ibunya. Nikmat yang luar biasa, ibunya itu makan tanpa kangelan di mihrab masjid. Ketika Nabi Zakaria menengok, tiba-tiba ada makanan, ditanya, kamu dapatkan dari mana? Dari Allah. Makanya dari surga, itulah Maria. Maka pada zaman dulu, nanti ada dulu sebelum berkembang, mereka mengusulkan agar Maryam itu dimasukkan bagian daripada Tuhan. Memang dulu ada yang mengatakan ada Tuhan itu tiga, yaitu Isa, Maryam, dan Allah. Karena begitu mulianya Maryam melahirkan tanpa proses perkawinan. Tapi di perjanjian baru justru bujune Maryam itu Yusuf. Ada satu saudara sepupu. Inilah diluruskan oleh Allah bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Maryam yang lahir dengan kun fayakun, dengan kalimat disebut kalam Allah. Wala walidatik, dan terhadap nikmat yang terhadap ibumu. Walidah itu dan walada yaitu walidun yang melahirkan, karena wanita walidatun pakai tak makhluk. Bapak walidun. Wala dan terhadap ibumu nikmat yang luar biasa kepadamu dan kepada ibumu. Di antaranya ayat yang nikmat yang diberikan Allah kepada siapa? Nabi Isa itu ayatuka, yaitu ketika aku memperkuat kamu Birul Qudus, dengan Roh Kudus. Kami perkuat kamu, kami dampingkan kepadamu namanya Roh Kudus. Ya kamu kemana saja selalu damping dari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Malaikat Jibril. Nah, dengan petunjuk ini bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi Roh Kudus juga bukan Tuhan, tapi utusan untuk mendampingi Nabi Isa. Bahkan semua Nabi itu yang dapat wahyu didampingi, disampaikan oleh malaikat sama, yaitu namanya Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Apa itu nikmat yang lain lagi? Itu kan limunas, kamu bisa bicara dengan manusia. Filmati ketika kamu dalam buaya, dalam bulan masih kecil, baru lahir, bisa itu nikmat yang luar biasa, sehingga dikagumi setiap orang kagum. Tapi itu yang bisa bicara ketika itu tidak hanya Nabi Isa, ada yang lain. Siapa itu? Yang teringat ya? Ada yang lain, anak bayi yang bisa bicara selain Nabi Isa, siapa lagi?
Yang jadi sanksi Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf akan diperkosa oleh istri raja. Akhirnya rajanya datang, rebutan bukan apa, bapak itu rebutan. Maka besok akan sampai kita lanjut terus. Maka disi-disa bukan apa, karena Nabi Yusuf duduk terus bajunya dicekeli kalau Yuleha, karena dicekeli bajunya belakang artinya sobek. Begitu suaminya datang langsung, itulah namanya buang tilas. Mas, salah satu Mas Edi, bagaimana kalau ada orang yang berani merusak pagar terhadap istri? Langsung selana kan panas terhadap itu, tapi untuk ada bayi di ayunan, betul deh. Dengan bersani, nah Yusuf itu bajunya sobek di depan, berarti Yusuf dusta, Yulaikha yang benar. Tapi bajunya Yusuf sobek di belakang, Yusuf benar. Ibu ini saya terfiliat ternyata bajunya sobek belakang, langsung minta maaf. Tapi bagaimanapun sekarang tutup buku, jangan sampai bicara kepada siapapun. Ini adalah rahasia rumah tangga. Malu seorang pembesar istrinya belakang. Tapi ada istilah jalan, sepanjang-panjang galah masih panjang lidah. Sepanjang-panjang galah masih panjang lidah. Tahu sotik-sotik artinya galah apa? Untuk mengambil mangga, jamu itu galah. Panjang kan itu, tapi lebih panjang lidah. Apa maksudnya? Bicara itu sampai kemana-mana, apalagi kalau masuk pasar. Ini apa seperti walaupun sudah ditutup mulut, tapi tetap ada suara keluar, sehingga wanita pasar cerita apa memalukan, istri raja hidup yang kepenak, masih berangkas, senang dengan temor muda. Cara saiki masalah tidak bahasa kita. Akhirnya namanya istri raja tidak terima dikatakan berangkas, itu tidak mau. Itu manusia tidak mau dikatakan salah, itu tidak mau. Maka membela diri. Para ibu-ibu dan wanita, kumpulkan istri-istri pejabat-pejabat semua. Kumpul diberi mangga yang dengan pisau yang sangat tajam. Dan sudah siap, keluarlah Yusuf, keluar seperti apa yang biasa pakai lenggak-lenggok di apa namanya, sudah lenggak-lenggok memakai pakaian itu biasanya apa? Peragawan, seperti peragawan. Butuh keluar langsung, Masya Allah, itu bukan manusia, itu adalah malaikat, ada orang malaikat. Seperti ternyata ayunya kayak apa? Sudah pernah melihat bidadari tidak? Sudah pernah. Ayat Imam pernah melihat bidadari tidak? Sudah pada orang cantik dikatakan seperti bidadari, itu yang bagus dia. Untuk itu sekali lagi akhirnya orang-orang itu tidak menyesal mencela kepada istri itulah, karena begitu mempesonanya bagusnya, maka dikatakan nah. Terus akhirnya sekarang nak kepengen punya anak bagus, nak meten ujungnya kan baca surat ada betulnya anaknya kayak Pak Aneh, rasa bagus kayak Nabi Yusuf. Nah, enak banget dengan bayangnya orang bagus, seperti bagus, bayangnya Pak Harta, bayangnya Pak Jokowi, anaknya kayak Pak Jokowi, enak banget. Itulah sekali lagi itu hanya harapan baca surat Yusuf. Tapi tidak ada anjuran bahwa kita disuruh baca surat Yusuf. Jadi nikmat diantaranya namanya termasuk mujizat
yaitu didampingi selalu dengan Roh Kudus, bisa bicara dengan warga masih kecil dan bisa bicara dengan orang-orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu seorang laki-laki atau seorang anak yang lahir karena kehebatan seorang wali, namanya Juret. Juret itu karena rajinnya ibadah, ketika ibunya kangen kepengen ngomong bareng-bareng karena harus gede kalau tidak kawin-kawin, disuruh turun dari musolanya memang ngaji terus akhirnya susah dididik orang tua mugo baik kebodoh karo wanita. Lalu pas ada hujan, ada penggembala kambing kehujanan nauk di bawah musola. Bila namanya penggembala mesti sering digoda-goda oleh laki-laki, akhirnya hamil. Ketika hamil ditanya yang menghamili Juret. Udah mau kampung ngamuk itu fitnah, yang itu sudah ada saya pagi. Saat kampung ngamuk musolanya di Bruake, hati-hati jadi musola di Bruake, akhirnya Juret karena sebagai seorang kekasih Allah dia baca film. Setelah anaknya agak besar bisa diajak bicara, maksudnya yang sudah masih kecil lah. Kemudian coba sekarang panggil itu wanitanya, panggil ke sini, kumpulkan dengan ibunya bahwa dia betul-betul tidak bersalah. Ibunya ingin tahu tadi anak kecil itu disenggeng apa ditik bicara agama siapa? Saya anaknya Pak Teman, Pak Mak itu penggembala yang rumahnya jalan Nusa Bangsa. Itu bisa bergerak karena bangsa kamu menyasar cepat. Akhirnya dibuang lebih bagus. Musolanya ini cerita tentang waliullah yang berhasil membuat anak kecil Bali bisa itu namanya bahasa dan karomah. Tidak hanya Nabi Isa, ada juga yang lain. Maka untuk perbandingan tidak semua yang bisa bicara itu hebat. Selanjutnya wa'il alam tukam, dan ingat pula saat aku ajarkan kamu Alkitab dan tulis baca. Berarti Nabi Isa sudah bisa menulis dan membaca. Luar biasa. Itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca, karena kalau bisa membaca Quran dianggap karangannya. Maka sekali lagi kekurangan atau kehebatan agama itu tidak bisa membaca, tapi bisa dituruni wahyu seperti ini, sehingga itu menjadi pujian Nabi. Wa Taurat wal hikmah, dan hikmah politik mengatur masyarakat. Hikmah dalam politik ada hikmah kebijakan, sehingga beliau bijaksana sekali. Semua ucapannya mengandung nasihat, itu ucapan Nabi Isa. Wa Taurat, dan beliau itu Nabi Isa disuruh kitab Taurat. Jadi hukum yang dipakai Nabi Isa itu hukum Taurat, karena Taurat berisi tentang hukum, sedangkan Injil itu hanya petunjuk-petunjuk saja, tidak ada hukum. Maka sekarang muncul gerakan yang tidak mau mengakui Taurat, padahal yang dipakai Nabi Isa dalam mengatur negara, masyarakat, hukum itu yang dipakai adalah kitab Taurat dan Injil. Maka ada di antara siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka itu adalah kafir, zalim dan fasik. Jadi Nabi Isa itu yang dipakai kitabnya adalah Taurat dan Injil. Kitab Taurat banyak diadopsi oleh Al-Quran, termasuk hukum Qisas itu adalah dari kitab Taurat. Kenapa kok bisa sama? Karena yang menurunkan sama. Ini harus dipahami bagi kita yang ngaji Quran. Itu agama yang diturunkan Allah kepada Nabi sejak Adam sampai Nabi Muhammad itu hanya satu, agar umat manusia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri itu bahasa
mengikut seseorang ajaran orang yang tidak mengikuti orang yang bernama Yahuda sehingga disebut Yahudi. Orang yang mengikuti orang yang lain di Nazaret maka disebut Nasoro. Mengikut orang-orang yang mengikuti orang yang lain. Siapa yang lain Nazaret? Nabi Isa alaihissalam. Jadi maka Allah menyatakan innatina dawahir Islam cetro, jadi bukan apa? Bukan berarti mengesampingkan agama lain, tapi agama lain itu berarti nama yang mereka adalah manusia sendiri, sedangkan Islam diberi nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa itahluku, dan ingat pula saat kamu menciptakan, gawe, membuat kayak dari dalam bentuk burung minatini dari tanah. Ini dengan idemu. Jadi Nabi Musa pernah membuat burung-burungan dari tanah. Mungkin maka anak kecil jangan dibuatkan dan pada kenapa? Yang bisa disebut pernah membuat ya, burung-burungan itu disebut bisa bunyi. Saya pernah ketika saya ternyata mengikuti Nabi Isa. Nabi Isa membuat, kemudian ditiup oleh Nabi Isa maka bisa terbang. Itulah sehingga karena kekaguman mereka, sehingga setelah Nabi Isa tidak ada, baru dinyatakan bahwa Nabi Isa pada waktu hidup tidak pernah balas dimusuhi oleh orang Yahudi sampai akan dibunuh, bahkan oleh orang Yahudi dianggap yang disalib itu adalah Nabi Isa, pada orang yang diserupakan. Ini yang Watakun, watamuhu fiha, lalu kamu sebul, kamu tiup fiha pada burung itu, bentuk tanah itu. Watakun maka jadilah bayaran sebagai burung bisa terbang. Namun harus diketahui diakhiri biizni, dengan izinku, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mujizat Nabi Isa banyak sekali, sehingga akhirnya sepeninggal Nabi Isa mereka menganggap memang Nabi Isa tidak ada yang mengaku itu, malah dimusuhi terus. Waktu beriul akmah, dan kamu bisa menyembuhkan al-akmah, orang yang buta. Al-akmah, orang yang buta asli sejak kecil. Wal abrosor, dan apa? Yang segala penyakit kusta. Wal abrosor dan kusta, penyakit kusta yang sulit disembuhkan bisa sembuh karena dikurangi, diusap. Maka ada yang tiru, penelitian itu jadi akan menyembuhkan orang diusap, ya sembuh. Padahal tidak bisa, karena itu mujizat. Dan kita manusia biasa tidak bisa, tidak mungkin. Bahkan Nabi itu, Nabi Isa sampai ada berkata, minum racun mudah apa kalau beriman, ya, mati kabeh kalau memang mereka berani. Biizin, dengan izinku. Ada lagi, wa itu sudah ingat ketika kamu mengeluarkan, mampu mengeluarkan al-mauta, orang-orang mati dari kubur, dikeluarkan bisa hidup lagi, tapi sebentar mati lagi. Ini kehebatan Nabi Isa. Biizin, dengan izinku. Wa in kafatu, dan ingatlah saat aku melindungi kamu, kafatu, melindungi kamu atau menghalangi kamu dari Bani Israel, angka terhadap keinginan mereka untuk membunuh. Ini sudah dijelaskan bahwa Nabi Isa dulu jelas dimusuhi, dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh karena dianggap mengganggu tradisi yang sudah melekat di masyarakat mereka. Nah, sampai sekarang orang yang mengganggu tradisi itu dianggap orang radikal, maka harus dibunuh, dilenyapkan. Seperti itu akan berlanjut terus sampai akhir zaman. Apabila orang Islam, orang yang beriman tidak waspada. Ijtahu, kapan Nabi Musa akan dibunuh? Ijtahu, ketika kamu menyampaikan
kepada mereka, datang kepada mereka. Boleh cita itu jahat datang. Ketika kamu datang kepada mereka, untuk datang kepada apa? Bil bayyinati, dengan membawa tanda bukti yang nyata, yaitu wahyu Allah, yaitu kitab Taurat dan Injil, maupun apa tadi, mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Namun bagaimana reaksi mereka? Faqolal ladzina kafaru minhum, maka berkatalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Jawabannya bagaimana? In hadza illa sihrun mubin. Ini semua adalah sihir yang nyata. Jadi kalau ada yang nampak jelas di depan mereka dikatakan sihir. Sampai Nabi Muhammad pun demikian, nanti dikatakan sihir dan sebagainya. Pokoknya ada yang luar biasa dikatakan sihir. Itulah reaksi orang yang tidak beriman sampai akhir zaman seperti itu kondisinya. Untuk itu sekali lagi dengan ngaji seperti ini kita mendapat informasi dari Allah langsung tentang kondisi real yang dialami oleh Nabi Isa. Itu juga nanti akan dijelaskan nabi-nabi yang lain, sehingga dengan demikian kita tidak boleh santai-santai dalam hidup menghadapi berbagai macam paham yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sekecil apapun kita harus berperan, sekecil apapun, walaupun kelasnya kelas RT, jauh kelas RT atau kelas masjid, hajirin atau kelas monggo, pokoknya semampunya. Sampai Nabi mengatakan balihu ani walau ayah, sampaikanlah yang telah kamu terima dariku sekalipun isa-isa ayat. Nah, terus isa-isa alim itu biasa alim. Jadi apa yang dibisai tentang agama wajib disampaikan kepada orang lain. Tapi ada yang legan boleh. Nah itu jadi sudah tidak sedang ngobrol, ada bahasa Jawa legan boleh ngomong. Enak-enak mangan turu dadak. Direkang elan ngaji lah umum. Kadang-kadang gitu. Jadi orang akan berbeda itu pasti ada rintangannya. Seperti Mas Sotik, Mas Imam itu enak-enak di masjid, kok malah mangan turu jamaah wae telat. Jadi kan padahal luar biasa itu kalau bisa jamaah mendapatkan imam 40 hari itu akan dibebaskan dari berbagai macam ancaman di akhirat. 40 hari bisa jamaah dengan imam. Kesempatannya bisa enggak kira-kira Mas Imam Sotik? Bisa enggak? 40 hari berturut-turut jamaah terus mendapatkan takbiratul ihram imam. Itu kalian dibebaskan dari berbagai macam ancaman di akhirat. Maka ada yang berusaha untuk jamaah terus 40 hari. Nah di Madinah 40 waktu, tapi di sini yang kuat hatinya malah 40 hari. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi marilah kita berusaha sekalipun satu potong ayat memahami apa yang diturunkan oleh Rasul, karena Quran diturunkan untuk pedoman hidayah, dan kita sudah minta hidayah setiap surat ihdinas siratal mustaqim.